pilkada, pemilu itu memang selalu identik dengan kerumunan kan, apalagi kampanye. Nggak pernah ada itu aktivitas kampanye itu yang tidak ada kerumunan. Nah, ini yang memang menjadi tantangan terberat. Karena suka tidak suka kita berpilkada di tengah pandemi. Perpu 2 2020 yang sudah jadi Undang-Undang 6 tahun 2020 itu menjadi landasan kuat pilkada dilanjutkan. Halo semua viewers, berjumpa lagi bersama saya Yuda Batara Hasibuan di program Perspektif. Dan pada episode kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai atau ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ratna Dewi Petalo yang merupakan anggota Bawaslu Republik Indonesia. Dan seperti apa perbincangan kita terkait tema kita yaitu yang lagi hangat-hangatnya nih, pemilu atau pilkada 2020. Nah, jadi langsung aja kita ngobrol bareng Ibu Ratna. Halo Ibu Ratna, apa kabar? Baik, Mas Yuda. Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya. Gitu. Nah jadi kita sebenarnya udah janjian nih Bu. Kita bakalan ngomongin yang lagi hangat-hangatnya nih, Pilkada 2020 nih yang akan diselenggarakan yang menjadi pro kontra juga nih. Tapi sebelum kita masuk ke topik, kayaknya smart viewers yang di rumah juga pengen tahu nih profilnya Ibu. Jadi boleh dikenalkan nggak Bu? Ibu ini sebagai apa dan sedang melakukan apa sekarang gitu? Mungkin ada sebagian yang udah kenal ya kalau sering mengikuti berita-berita Bawaslu ya, pemilu atau pilkada. Jadi saya ya secara khusus di Bawaslu RI itu membidangi divisi penindakan pelanggaran. Jadi kalau ada laporan atau ada temuan pelanggaran di masa pemilihan ataupun pemilu, tugas saya nih yang melakukan penanganan pelanggarannya ya. Jadi mulai proses penerimaan sampai nanti selesai pemeriksaan sampai keluar rekomendasi. Nah, tapi menariknya Bu, sebelum kita masuk ke inti juga aku pengen tahu sih Bu, gimana sih rutinitas yang Ibu lakukan selama pandemi ini gitu? Apakah tetap berjalan normal, di Bawaslu juga tetap melakukan pekerjaannya? Ada yang berkurang atau enggak? Kalau di awal-awal bulan Maret ya, ketika pertama kali pandemi penerapan PSBB, memang waktu lebih banyak melakukan kerja dari rumah. Tapi karena tahapan ini sudah dilaksanakan, jadi kami harus bekerja di kantor, bahkan harus bisa memastikan kesiapan jajaran di provinsi, kabupaten, di kota untuk melaksanakan pengawasan pemilihan. Nah, seperti sekarang nih saya sedang berada di Kota Banjarmasin karena di sini akan ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan di 7 kabupaten kotanya juga akan ada pemilihan bupati dan wali kota. Jadi rutinitasnya ya bagaimana melakukan aktivitas memastikan seluruh jajaran yang akan pemilihan di 270 daerah ini sudah siap. Benar. Nah, tapi menariknya juga yang mungkin banyak orang juga nggak tahu nih Bu. Kenapa sih Bu Ratna ini bisa bergabung menjadi anggota Bawaslu gitu? Apakah emang tertarik dengan apa ya kita sebutnya dengan pemilu, dengan demokrasi gitu? Awalnya kebetulan, tapi menjadi pilihan. Dari kebetulan menjadi pilihan, oke. Itu saya ingat betul ya tahun 2008, kan sehari-hari sebenarnya saya kerjanya itu mengajar, dosen di Fakultas Hukum di Universitas Tadulako. Kebetulan mengampu mata kuliah Hukum Partai Politik dan Pemilu. Nah, ketika dibuka pendaftaran untuk pengawas pemilu, pemilihan di Kota Palu, saya tertarik, pengen coba gitu kan. Apa sih yang menarik sebagai penyelenggara ini? Sudahlah ikut-ikutan aja begitu. Tapi setelah saya menjalani profesi ini, ya profesi baru sebagai penyelenggara,
Justru saya menjadi tertantang karena ternyata Oke. yang kita belajar di kampus, yang sering saya ajarkan Mhm. itu tidak seindah yang ada di lapangan. Ya, jadi banyak tantangan yang, harus kita hadapi di dalam melaksanakan pemilu maupun pemilihan. Nah, itu yang kemudian membuat saya tertarik untuk terus mendalami tugas ini dan akhirnya bisa sampai ke Bawaslu RI. Oke. Jadi Ibu ini juga menjadi dosen juga ya? Menarik banget ini, gitu. Nah, tapi Bu, ada kabar juga yang mengatakan, ini saya mau konfirmasi juga nih, katanya Ibu pernah juga terdampak ini ya Bu ya, kena virus corona gitu ya? Benar. Jadi bulan Juni ya, eee, waktu saya dilakukan pemeriksaan swab sebagai Mhm. syarat untuk terbang ya, ternyata hasilnya positif. Oke. Jadi statusnya OTG, orang tanpa gejala. Jadi Oh, karena statusnya sudah positif, positif OTG, saya harus menjalani, proses penyembuhan ya kan. iya, Di karantina di rumah sakit. Sebenarnya bisa juga isolasi mandiri, tapi mhm, saya memilih untuk, di rumah sakit saja agar penanganannya lebih baik ya, benar. lebih terkontrol ya, baik, untuk, obatnya, kemudian juga, menghindarilah keluarga jangan sampai juga terpapar. Nah, jadi selama kurang lebih 10 hari saya menjalani pengobatan, di pemeriksaan swab kedua dan ketiga dinyatakan negatif, ya setelah itu, boleh pulang. Jadi itu Oke. pengalaman sebagai penyintas COVID-19. Nggak apa-apa Bu ya, kita memang harus melakukan pengecekan ya Bu ya, nggak usah ditutup-tutupi, kalau emang bisa ditangani segera disembuhkan. Jadi COVID itu bukan aib, jadi Oke. tidak perlu ditutupi. Justru Setuju. ketika kita terpapar, kita sebenarnya wajib hukumnya mempublikasi untuk agar orang-orang yang kontak dengan kita 2 minggu sebelumnya itu juga bisa melakukan pemeriksaan. Karena kalau kita tutupi kan nanti orang-orang yang pernah berkomunikasi, berinteraksi dengan kita nanti juga tidak mengetahui dan tidak melakukan langkah-langkah antisipasi ya untuk bisa mencegah jangan sampai dia juga Benar. terpapar. Benar. Nah, tapi yang Ibu rasakan waktu itu gejalanya gimana sih, Bu? Kan banyak juga orang yang menganggap bahwasanya, kayaknya COVID-19 tuh nggak ada gitu, corona itu nggak ada gitu. Nah, mungkin ini ada orang yang langsung yang pernah mengalami gitu, bisa menggambarkan gejala yang dirasakan. Iya, karena saya itu kan OTG ya, orang Mhm, tanpa gejala. mhm, Jadi sejak dinyatakan positif mhm, sampai juga dinyatakan negatif, tidak merasakan gejala apa-apa. Jadi tidak mhm. punya gejala batuk, pilek, Oh, sesak napas, atau gejala-gejala lain yang, menunjukkan gejala COVID itu sama sekali tidak ada. tapi kan pada waktu mengetahui hasilnya itu dinyatakan terkena virus ini gitu, Bu, ya. Pasti kan mental kita juga jadi drop gitu kan, Bu. Nah, selama proses penyembuhan itu apakah juga nggak menimbulkan apa-apa gitu, Bu? Satu yang dipesan sama Mhm, teman-teman yang juga pernah, positif COVID, jangan panik ya, jangan cemas, tidak boleh takut karena itu bisa menurunkan imun. Nah, yang harus dilakukan pertama berpikir positif, yakin akan sembuh dan juga berolahraga, makan yang cukup. Itu aja. Jadi setiap hari harus nonton film-film yang membuat kita ketawa ya. Jadi asik dengan teman-teman, cerita yang lucu-lucu, jangan yang berat-berat. Terus dukungan dari keluarga, sahabat, teman-teman itu penting. Itu Oke. sangat membantu proses penyembuhan. Jadi memang nggak boleh panik. Kalau panik Setuju. justru bisa menurunkan imun. Kan yang bisa melawan virus ini adalah imun, Benar. kekuatan bertahan tubuh kita. Selain bantuan obat, medis, dan lain sebagainya, ya diri kita sendiri yang bisa ngebantu kita gitu ya, Bu? Perasaan gembira itu, perasaan bahagia, itu obat yang paling manjur ternyata. Oke, itu dia quotes dari Bu Ratna tuh, mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman yang di rumah gitu ya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.